Shalom. Puji syukur pada Tuhan, oleh karunia-Nya kita berkumpul hari ini. Sebentar kita akan menikmati firman Tuhan. Kita sama-sama konsentrasi untuk merenungkan supaya tidak satu pun berkat yang terhilang menjadi jatah kita. Saya kasih Tuhan. Minggu depan kita akan memperingati Paskah. Itu adalah momen di mana Tuhan Yesus mati mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Mas, seringkali kita timbul tanda tanya. Nah, yang mati sebelum Yesus ada bagaimana? Kadang-kadang ada banyak perdebatan mengenai itu. Kita akan belajar hari ini, salah satunya ada menyinggung hal itu. Kita buka Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15 saya akan bacakan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ketika Adam dan Hawa dalam dosa, Tuhan datang dan Tuhan menanyai Adam, kenapa kamu melanggar? Adam ngomong, ini loh wanita yang kau tempatkan di sebelahku ini yang bikin aku melanggar. Wanitanya Hawa ditanya oleh Tuhan, kenapa kamu melanggar? Ini loh, ular ini. Jadi tujuan semua. Dan di sini pada saat itu Tuhan membuat sesuatu. Ya mau hukuman, mau apa, tetapi sebetulnya ini menubuatkan mengenai Yesus. Tuhan mengadakan permusuhan antara ular dan perempuan. Perhatikan, permusuhannya antara Adam dan perempuan. Antara ular dan perempuan, bukan Adam dan ular. Antara keturunan ular itu dan keturunannya perempuan. Ini sebuah gambaran bahwa nanti musuhnya si ular, musuhnya iblis ini adalah keturunan perempuan. Memang kemudian Maria mengandung Yesus dan bukan anaknya asli. Itu benih ilahi, itu Tuhan sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia. Yesus bukan keturunannya Adam. Dan dikatakan di sini permusuhan antara keturunannya ular ini dengan keturunannya perempuan. Namanya orang Yahudi, anaknya siapa? Mesti dia nyebutkan nama bapaknya. Jadi kalau secara harfiah Yesus bin Yusuf sebetulnya. Tetapi Yesus itu bukan anaknya Yusuf asli. Karena memang sejak dari zaman Adam dan Hawa itu sudah dinubuatkan bahwa keturunannya perempuan itu. Jadi sebetulnya anak si Maria perawan ini itu yang menjadi musuhnya iblis. Itu yang akan meremukkan kepalanya iblis. Jadi sebetulnya saudara-saudara, nubuatan mengenai Mesias, nubuatan mengenai Yesus itu sejak dari zamannya Adam dan Hawa. Jadi keselamatan oleh Yesus, keselamatan melalui darah Yesus itu berlaku sudah mulai sejak zaman Adam dan Hawa. Semua keturunannya Adam, entah keturunan dari Habel maupun dari Kain maupun dari anak-anak yang lain, semuanya itu sudah tahu bahwa nanti suatu saat keturunan perempuan itu akan meremukkan perbuatan-perbuatan iblis, termasuk meremukkan rancangan jahat iblis membuat Adam dan Hawa masuk ke dalam neraka. Jadi rancangan iblis akan membuat umat manusia masuk ke neraka ini akan dihancurkan oleh Tuhan Yesus, keturunan perempuan.
Jadi saudara, kita tahu bahwa keselamatan hanya melalui Yesus. Dan itu sudah diketahui sejak zaman Adam dan Hawa. Memang waktu itu Yesus belum dilahirkan sebagai manusia, tetapi Yesus kan ada. Bahkan kalau kita belajar di Perjanjian Lama, Yesus itu muncul beberapa kali di sana. Tapi bukan sebagai rupanya Yesus anak Maria, bukan. Karena dia juga Tuhan, dia adalah satu pribadi Tuhan di sana. Jadi mengenai keselamatan melalui Yesus ini sudah seperti yang dinubuatkan sejak zaman Adam dan Hawa. Kita buka Kejadian 5 ayat 24. Kejadian 5:24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak. Oh, itu 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Tuhan, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Pada zamannya Adam dan Hawa dan turunannya kan tidak ada kitab ini. Kitab Taurat ini tidak ada. Apalagi Injil tidak ada. Lalu bagaimana aturannya? Mana yang selamat, mana yang tidak? Ada sebuah contoh, yaitu Henokh. Dia hidup bergaul dengan Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, bergaul ini menggunakan kata halak, yang artinya berjalan bersama. Jadi Henokh bergaul dengan Tuhan itu sebenarnya dan berjalan bersama dengan Tuhan. Kita buka Ibrani 11 ayat 5. Ibrani 11 ayat 5 saya bacakan. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Tuhan telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Tuhan. Jadi contoh Henokh ini adalah orang yang diperkenan Tuhan, orang yang masuk dalam keselamatan Tuhan. Ternyata pada zaman dulu tidak ada perjamuan kudus, tidak ada baptisan, tidak ada sunat Abraham, tidak ada hukum Taurat, tidak ada Injil, tidak ada pencurahan Roh Kudus. Tetapi janji mengenai keselamatan melalui Yesus tidak ada sejak zaman Adam dan Hawa. Karena itu tetap keselamatan itu harus melalui Yesus. Dan Henokh ini diperkenan Tuhan karena dia berjalan bersama dengan Tuhan. Kita bandingkan sekarang sama dengan Perjanjian Baru. Matius 10:38. Matius 10 ayat 38. Saya bacakan Matius 10:38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Artinya Tuhan tidak berkenan kalau kita tidak memikul salib kita dan mengikuti Tuhan Yesus. Kata mengikut ini, Perjanjian Baru dan bahasa Ibrani ya, bukan Ibrani ya, menggunakan kata akoluteo. Akoluteo itu artinya mengikuti, menemani. Artinya kira-kira sama dengan halak bahasa Ibrani tadi, berjalan bersama Yesus. Cuman kalau ada kata mengikuti, artinya apa? Misalnya saya mengikuti Stefan ke DPTP. Saya tidak berhak untuk Stefan nengok kiri aja, Stefan nengok kanan. Tidak, wong saya mengikuti dia. Dia ke kiri, saya ikut ke kiri. Dia ke kanan, saya ikut ke kanan. Karena saya yang mengikuti dia. Begitu pula kalau kita mengikuti Yesus,
Kita berjalan dengan Yesus, tapi bukan kita yang mengatur jalannya. Yang mengatur, yang kita ikuti yaitu Yesus. Kira-kira waktu itu Henok dengan Tuhan, ya sama. Dia berjalan dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, tapi yang ngatur belok kiri, belok kanan, lurus, berhenti jalan adalah Tuhan. Jadi sama sebetulnya. Walaupun zaman dulu nggak ada hukum Taurat, zaman dulu nggak ada Injil, nggak ada perjanjian macam-macam, cukup perjanjian bahwa nanti keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala iblis. Jadi keselamatan ini, penebusan karena kesalahan oleh karena hawa nurani iblis ini akan ditebus oleh keturunan perempuan ini, yaitu Yesus Kristus. Dan cara keselamatannya dia apa? Cara berkenan dia adalah Yesus bagaimana? Sama, harus berjalan dengan dia. Berjalan dengan artian mengikuti, kita mengikuti maunya yang kita temani, yang kita barani itu. Jadi saudara, walaupun perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan dulu sebelum ada Musa, sama sebetulnya. Keselamatan itu tetap dari perkenan Tuhan melalui penebusan Yesus. Dan keselamatan itu kita dapatkan tidak cuma mengaku Yesus Tuhan selesai, terus pelakuannya semuanya sama dengan dunia ini, percuma. Tuhan akan ngomong di akhir zaman, aku nggak kenal kamu. Yuk bayangin, orang yang kemana-mana berjalan, bahkan di sini tadi Henok berapa tahun? 300 tahun berjalan bersama Tuhan. Kira-kira kayak bahasa Surabaya ya, itu sudah jadi koncoplek. Nggak usah ngeliat musuhnya tok, batuknya tok, oh iya, nah gitu ya. Jadi ketika ada zaman, ketika gue ketemu Henok, aku kenal kamu Henok. Dulu ingat 300 tahun kita jalan bersama. Kamu pernah jatuh tak tulungi, kamu pernah sedih tak liburkan, kamu pernah memuliakan namaku dan sebagainya. Jadi perjalanan hidup kita sehari-hari ini, kalau itu bersama dengan Tuhan, itu akan membangkitkan, menyimpan suatu memori yang indah di hadapan Tuhan. Itu yang akan membuat Tuhan di akhir zaman ngomong, aku kenal kamu, kenal. Jadi keselamatan. Walaupun orang-orang yang tempo dulu belum Yesus lahir, tetap melalui penebusan Yesus. Bagaimana caranya? Amos pasal 3. Amos 3 ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Nah, kalau ada orang berjalan bersama-sama, tentu sudah janjian bu. Kadang kalau saya jalan sama istri saya belanja itu dari rumah sudah ngomong, nanti ingat mau ini minyak rambut buah. Ada janjian. Entah janjiannya apa yang terserah waktu itu berjalan berdua. Kalau orang pacaran janjiannya mungkin lain lagi. Tapi gak mungkin dua orang berjalan bersama tidak ada sebuah ikatan. Entah itu pertemanan, entah suami istri, entah koncoan dan sebagainya. Dan sudah ada perjanjian sejak zaman Adam dan Hawa bahwa nanti keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala iblis. Jadi perjanjian itu sudah ada sejak zaman Adam dan Hawa. Karena itu sejak perjanjian itu ada, maka manusia harus jalan bersama dengan yang bikin janji dengan dia, yaitu dengan Tuhan. Tapi bagaimana Pak? Padahal kan nggak ada Yesus sudah mati. Bagaimana dia mengaku Yesus juru selamatnya? Kita buka Yeremia 23.
Yeremia 23 ayat 3. Ini Tuhan berjanji kepada bangsa Israel ya melalui Nabi Yeremia. Saya bacakan Yeremia 23:3, dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Yahweh. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Yahweh, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Jadi saudara-saudara, Tuhan sudah berjanji juga kepada bangsa Israel, aku akan mendatangkan tunas yang adil. Itulah Yesus juru selamat, dan dia nanti akan menggembalakan menjadi raja dan gembala. Dan itu digenapi di Yohanes 10. Jadi mengenai Yesus sebagai gembala ini perjanjian lama juga sudah ada. Perjanjian baru menggenapinya Yohanes 10 ayat 14. Saya bacakan 10:14. Akulah gembala yang baik. Yesus ngomong mengenai dirinya sendiri. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Bagaimana caranya Yesus dan kita berkenalan? Ya, berjalan bersama tadi. Jadi Tuhan Yesus di zamannya Henok, dia berjalan dengan Henok, dan mereka saling mengenal. Walaupun Yesus belum berwujud sebagai Yesus anak Maria, tetapi Yesus sudah bergaul dengan Henok. Begitu pula kita saat itu murid Yesus diminta untuk mengikuti dia, mengikut salib dan berjalan bersama dengan dia, bergaul dengan dia, sehingga Yesus kenal kita, kita kenal dia. Ayat 13, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-domba. Inilah janji Paskah. Ketika Yesus dan domba-dombanya saling mengenal, lalu dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, bagi kita yang mau berjalan bersama dengan dia. Bisa enggak kalau gembalanya lagi angon di tandes sana misalnya, terus kita dombanya di sini. Aku dombanya Yesus, aku gembalamu di tandes kok, kamu di sini. Pasti berjalan bersama kan domba dan gembala itu. Karena itu dikatakan di sini saling mengenal, dan gembala ini menyerahkan nyawanya bagi para dombanya. Inilah ketika Yesus mati di atas kayu salib sebagai domba Paskah. Dia dipersembahkan untuk menebus dosa para domba-domba yang berjalan bersama. Jadi sebetulnya gampang kok. Yesus itu mati, darahnya tercurah untuk nebus apa sih? Nebus domba-dombanya. Domba-dombanya itu dombanya bagaimana sih? Domba yang berjalan bersama dengan dia. Jadi gampangnya seperti itu, saudara-saudara. Perkara kau punya karunia menyembuhkan orang sakit, punya karunia berbahasa lidah, punya karunia memindahkan gunung sekalipun, itu bukan syarat. Syaratnya engkau berjalan bersama dengan sang gembala itu. Karena itu di akhir zaman yang membangkitkan orang mati itu Yesus kamu tidak kenal kamu. Karena apa? Dia mungkin melakukan itu demi nama Yesus, tapi dia tidak berjalan bersama gembala itu. Jadi sangat penting ini saudara, di dalam hidup kita sehari-hari kita harus berjalan bersama sang gembala itu.
Karena dia memberikan nyawanya hanya kepada domba-dombanya, notabene yang dia kenal, yang kita kenal dia, yaitu yang berjalan bersama dengan dia. Ini penting sekali, saudara. Karunia-karunia itu boleh kita kejar, tapi yang penting, Rasul Paulus ngomong, pada setelah semua kita selesaikan semua itu, kita tetap berdiri tegak. Jangan sampai Tuhan tidak kenal kita nanti. Jangan sampai Tuhan suruh engkau duduk berdoa, lalu engkau pergi untuk berkhotbah misalnya. Tuhan minta apa? Turuti. Kadang-kadang dia suruh kita duduk seperti Maria berdoa mendengarkan suaranya saja. Enggak, Tuhan, aku mau mengabarkan Injil, mau membangkitkan orang mati demi namamu. Ya lakukan, terserah. Tapi engkau gak berjalan dengan aku. Itu semua gitu nanti. Karena itu setiap orang harus dipimpin oleh Roh Tuhan supaya tahu Tuhan maunya apa dalam hidup kita. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita baca teruskan lagi ayat 16, ini yang saya dari perdebatan juga. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi Yesus itu juga ada domba-domba yang lain. Siapa domba-domba yang lain? Ini banyak versi orang mengatakan. Ada yang orang yang bukan Kristen tapi dia menjalani hukum-hukum Tuhan. Henok Kristen bukan? Henok Kristen bukan? Bukan, itu bukan Kristen. Tapi dia diperkenan Tuhan. Karena dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dari Adam dan Hawa sampai Nuh, sampai semua dimusnahkan, siapa saja yang diselamatkan? Tentu bukan Henok saja. Begitu pula setelah Nuh, ada anaknya Sem, Ham, dan Yafet. Turunan Sem yang nantinya menjadi Abraham dan seterusnya. Apakah Ham dan Yafet tidak selamat? Oh, tidak bisa kita menghakimi seperti itu. Karena perjanjian mengenai Mesias tidak sejak dari Abraham, tapi sejak Adam dan Hawa. Jadi keturunan Sem dan Ham pun rasanya juga ada yang diselamatkan. Padahal dia tidak mengenal janji Abraham. Apalagi mengenai Mesias, dia tidak tahu. Tetapi mungkin saja di antara mereka ada yang berjalan bersama dengan Tuhan seperti Henok. Dan Yesus beberapa kali juga muncul tercatat di sini walaupun tidak dikatakan Yesus dalam perjanjian lama. Bisa saja Yesus menjumpai mereka secara pribadi, seperti yang pernah saya sampaikan di sini. Setelah kita berdoa dulu untuk Afghanistan, banyak orang datangi sungguhan, ada yang datang melalui mimpi. Yesus yang datang kepada orang-orang di Afghanistan dan mereka diselamatkan tanpa ada orang yang menginjil ke sana. Luar biasa. Itu semua haknya Yesus. Karena Yesus yang mengetahui isi hati manusia. Dia tahu mana yang akan menjadi domba-dombanya, mana yang tidak. Jadi memang ada pada Tuhan Yesus itu domba-domba yang lain. Tetapi satu yang kita tahu bahwa hanya ada satu jalan, hanya ada satu pintu, yaitu Yesus. Walaupun mereka mungkin bukan Kristen, tetapi pasti Yesus ada perjumpaan pribadi dengan mereka. Kita buka Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 ayat 28. Saya bacakan Yohanes 5:28. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan
akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi Yesus ngomong akan ada saatnya yang di kuburan mendengar suara Yesus. Siapa? Bagaimana caranya? Matius 12:40. Sebab seperti Yunus ada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikianlah Yesus akan berada di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Saudara ingat di dalam 1 Petrus kalau tidak salah, 2 Petrus 3 ayat 8 dikatakan, ingat 1 hari di hadapan Tuhan seperti 1000 tahun. Kira-kira Yesus 3 hari di dalam kuburan itu bisa melakukan pekerjaan seperti kira-kira 3000 tahun. Berapa banyak orang yang sudah mati sebelum Yesus mati? Dari Adam sampai sebelum Yesus mati ada berapa banyak? Saya nggak tahu, berapa juta saya nggak tahu. Dan ketika Yesus di atas kayu salib di dalam Lukas 23:43, dia berkata kepada penjaga di sebelah kanan, pada hari ini juga engkau berjumpa aku di Firdaus. Berarti Yesus ketika dia mati di kayu salib, dia pergi kemana? Firdaus dong, dia janji sama pada hari ini. Dia 3 hari di Firdaus untuk apa? Untuk ini tadi yang dia katakan akan tiba saatnya. Ayat 26 tadi ya. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang di dalam kuburan akan mendengar suara. Yesus selama 3 hari dia bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal. Supaya apa? Supaya mereka mendengar suara Yesus. Sebab akankah 2 orang berjalan kalau tidak berjanji? Yesus menemui mereka semua selama 3 hari dalam kuburan itu. Tetapi kita harus tahu, kalau kita baca ketika Yesus ngomong soal mengenai Lazarus dan orang kaya, Lukas 16:30, Lukas 16 ayat 30. Lukas 16 ayat 30. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang datang dari antara orang mati kepada mereka akan bertobat. Ini ceritanya orang mati, orang kaya yang mati, hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Apakah itu neraka? Sebut aja lah, gampang itu neraka. Jadi orang kaya ini masuk ke dalam tempat yang apinya menyala-nyala, yang dia tersiksa. Tetapi Lazarus, dia di Firdaus, dipangku oleh Bapak Abraham. Lalu orang yang kaya ini ngomong, Bapak suruhlah Lazarus itu untuk kembali ke bumi, untuk ngasih tahu saudara-saudara mereka supaya selamat, supaya nggak ngalami yang dia alami. Tetapi Abraham ngomong ayat 31, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau meyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Tapi saudara-saudara, walaupun Yesus bangkit dari antara orang mati, kan banyak yang tidak percaya. Padahal dia bangkit dari antara orang mati. Betul omongannya Abraham. Walaupun ada orang yang bangkit kembali dari dunia orang mati, itu tidak jamin orang akan percaya. Kalau kita lihat dari janjinya Yesus dengan orang itu,
Dia janji kepada orang tani itu, aku ketemu engkau di Firdaus hari ini. Dia nggak ngomong kan sama sebagai aku ketemu dengan engkau di neraka, enggak dong? Ngapain Yesus di neraka? Enggak perlu. Yesus cukup di Firdaus menurut pikiran saya. Karena apa? Toh Abraham yang di Firdaus, orang kaya itu di neraka bisa ngomongan kok. Iya dong. Karena itu saya sangat heran. Kenapa ya kok ada orang kan dibawa ke neraka? Ini menurut saya pribadi ya. Oke, itu pengalaman pribadi. Apakah perlu untuk dibuat ngabarkan Injil? Abraham ngomong tidak perlu karena tidak jamin. Ojo pendeta ABC neraka. Yesus kok dari dunia orang mati balik orang nggak percaya kok. Jadi nggak perlu yang seperti itu, nggak perlu. Karena itu saya nggak pernah ikut yang ada pengalaman ke neraka. Saya nggak pernah, bukunya pun saya dikasih, saya nggak baca. Itu apa? Kok belajar neraka? Memangnya kita mau di neraka? Kalau saya pergi mau ke Bali, saya pelajari semua soal Bali, makan di mana, pergi kemana, karena saya mau ke sana. Nah kalau saya belajar tentang neraka, apa saya mau ke sana? Nggak perlu. Abraham ngomong nggak perlu juga. Karena itu sudah ada yang seperti itu. Menurut saya nasihatkan, nggak perlu. Waktunya untuk baca Alkitab saja. Karena Rasul Paulus pun pernah dibawa ke surga tingkat 3, pernah dibawa ke Firdaus, pernah Rasul Paulus. Ayatnya di bahasa terus ya. 2 Korintus 12, sudah cari ini. Rasul Paulus pernah dibawa ke surga ke tingkat 3. Cuma dia tidak ngomong namanya, dia ngomong, aku tahu orang yang pernah dibawa ke surga yang tingkat 3. Aku tahu orang yang pernah dibawa ke Firdaus itu. 2 Korintus 12. Tapi apakah Rasul Paulus menggunakan pengalamannya di surga itu untuk mengabarkan Injil? Enggak pernah, enggak penting. Karena Abraham ngomong, percuma engkau dari surga, engkau dari neraka datang mengabarkan Injil. Enggak bikin orang percaya. Yang bikin orang percaya itu nama Yesus. Tapi dipujikan nama Yesus. Itu yang penting. Karena itu ada hamba-hamba punya pengalaman ke surga, ke neraka. Saya enggak pernah baca bukunya. Nggak penting. Saya justru lebih menghargai pengalaman Mbak Mai yang dulu di sini pernah mati bangkit lagi. Cuma ngomong, dia ditanyai orang yang putih semua, jubahnya wajahnya putih semua bersinar. Kamu diajari apa di gereja? Karena orang tua ada pendidikan, pokoknya diajari haleluya. Bener mulia balik ke waktunya. Jadi diajari haleluya itu bener. Haleluya itu pujilah, iya pujilah Tuhan. Udah begitu saja. Tapi itu tidak mempengaruhi iman kita. Cuma kita tahu ya benar berarti yang kita ikuti haleluya ini benar sudah. Tetapi pengalaman seseorang di neraka, pengalaman seseorang di surga itu tidak terlalu penting untuk kita tahu. Yang penting itu bagaimana kita berjalan bersama sang gembala itu, supaya nanti di akhir zaman dia ngomong, aku kenal kamu. Ini sudah kita tahu hari ini. Ketika Yesus mati di malam Paskah, dia tidak tiduran di dunia orang mati. Dia berseru-seru. Karena dia sendiri sudah ngomong, akan tiba saatnya semua yang di kuburan akan mendengar suaranya. Bapak belum ketemu Yesus kok sudah tahu ada yang masuk ke api, ada yang masuk ke Firdaus. Lah iya, jelas kok. Malaikat-malaikat sudah tahu kok. Ini loh yang biasanya jalan sama Tuhan. Ketika mati sama dia digondol ke Firdaus. Yang tidak berjalan dengan Tuhan, ya malaikat sudah tahu lah, sudah diajari tahu ini jatahnya masuk ke api tadi. Jangan dikira loh, kehidupan Anda sehari-hari di kamar mandi, di kamar tidur, di ruang tamu, di tempat kerja, di tempat sekolah. Malaikat kan juga lihat. Dulu nggak mengaku bagi Yesus hari ini. Di doni konsolnya di kampung konsolnya ini nggak diampuni. Semua apa yang kita kerjakan ini ada yang melihat.
Para malaikat ya lihatlah orang ini tidak berjalan sama Tuhan. Walaupun sehari-hari di gereja, kalau minggu luar biasa, ternyata nggak berjalan sama Tuhan, nggak takut sama Tuhan jelas. Kalau ketemu orang ya gibah, ngerasani. Itu malaikat dia tahu, saudara. Sehingga sebelum Yesus dilahirkan sebagai Mesias pun, malaikat juga sudah tahu ketika orang mati itu dibawa kemana sudah tahu, saudara. Walaupun nanti tetap akan diyakini untuk supaya sah dia masuk surga atau neraka. Tetapi waktu masih masa penantian dia sudah tahu mereka tempatnya orang-orang itu. Karena ketahuan, mereka tahu kok yang bergaul dengan Tuhan yang mana, yang berjalan dengan Tuhan yang mana. Tapi hari ini kita belajar ya, Yesus ketika mati 3 hari itu dia berurusan dengan yang namanya Firdaus, tidak berurusan dengan neraka. Dan ketika Yesus berteriak di Firdaus, yang neraka juga benar kok, jangan khawatir. Jadi jangan tertarik, menurut saya nasihatkan jangan tertarik di soal-soal neraka ya. Siapapun itu yang mengajarkan, karena di Alkitab nggak ada. Rasul Paulus itu tidak pernah diajak ke neraka kok, diajak ke surga pernah. Menurut saya bukan dia sesat, tapi itu pengalaman pribadi supaya orang itu tahu lah, supaya ngeri lah, supaya takut lah neraka itu aja. Nah tapi orang lain akan percaya belum tentu. Abraham ngomong nggak penting kok ini, nggak perlu. Jadi sejak Adam dan Hawa sampai ke Yesus lahir, bagaimana penentuannya? Ya tadi itu berjalan. Kita buka Amsal 17. Amsal 17 ayat 3. Saya bacakan Amsal 17 ayat 3. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Yahweh Tuhanlah yang memuji hati. Kui itu apa? Itu periuk kecil. Tahu ya, periuk itu kayak cowek gitu dari tanah ya, tapi melengkung gini ya kayak mangkok ya, itu kui namanya, periuk kecil. Itu gunanya kalau tukang perak itu di situ dibakar ya, untuk memurnikan perak, melebur perak. Perapian untuk melebur emas, tapi siapa yang memuji hati? Tuhan sendiri. Jadi setiap orang, setiap langkah hidup kita, setiap berjalan, tiap detik kita itu diuji sama Tuhan. Menghadapi ini ke kiri atau ke kanan, ini Tuhan tahu. Oh, ke kiri, nggak ke kanan. Oh, dia ke kanan sesuai dengan jalan itu, mengikuti aku. Oh, itu tidak mengikuti aku, dia mengikuti yang lain. Mengikuti kata hatinya sendiri, mengikuti katanya uang, mengikuti katanya macam-macam. Tetapi ada orang-orang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, mengikuti Tuhan, dan Tuhan memuji hatinya, didapati dia berkenan. Apakah dengan kelakuannya itu dia selamat? Tidak, tetap keselamatan oleh darah Yesus. Karena tidak ada orang yang sempurna. Suatu saat orang yang bergaul itu masih bisa jatuh ya. Daud bergaul enggak? Kita katakan hatinya melekat. Bisa jatuh enggak? Masih bisa jatuh. Karena itu setiap manusia perlu penebusan darah Yesus. Karena itu Yesus 3 hari perlu mengabarkan mengenai keselamatan itu kepada setiap orang yang sudah ada dalam hubungan. Nanti Yesus ngomong, ada padaku domba yang lain. Domba yang tidak mengikuti hukum Taurat, domba yang tidak mengikuti hukum-hukum di dalam Injil dan sebagainya perjanjian baru. Tetapi hatinya diuji oleh Tuhan. Dan ini kehendak hak prerogatifnya Tuhan untuk menentukan dia selamat atau tidak selamat. Tapi menurut hemat saya, Yesus cuma melihat kok, seperti orang memberikan emas itu melihat ada bayanganku apa enggak di situ. Kalau ada, ya serupa dengan aku. Tuhan itu apa?
kasih. Cuma itu saja ukurannya. Ketika hati kita disucikan oleh darah Yesus, ketika hati kita dipenuhi dengan kasih, kita nanti berjalan dengan Yesus pasti. Karena apa? Yesus itu kasih. Kalau kita berjalan dengan kasih, pasti ya sejalan dengan Tuhan toh. Ayo coba kita ini kereta api, apakah akan jalan di aspal? Tidak mungkin dong. Jalannya di rel. Begitu pula kalau kita kasih, jalannya di mana? Ya sejalan dengan Yesus pasti. Karena itu dikatakan kenakan belas kasih. Jadi orang-orang yang benar ini pasti hatinya suci, pasti dikuduskan oleh darah Yesus, dipenuhi dengan kasih Dia. Karena darah Yesus itu ya darah yang penuh kasih. Jadi Tuhan yang menguji hari. Tapi ada ayat berikutnya ini penting saudara. Ayat 4 ini. Amsal 17 ayat 4 ini. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Hati ternyata ada hubungannya dengan telinga. Tadi pujian ngomong di akhir tadi, supaya kita dikasih hati seperti hatinya Tuhan, supaya telinga kita juga seperti telinganya Tuhan. Karena memang hati itu hubungannya dengan telinga. Makanan yang kita makan masuk ke dalam perut, besok keluar ke jamban. Tetapi apa yang kita dengar masuk ke hati kita, suatu saat meluap, bisa menguduskan, bisa menajiskan kita. Jadi hati-hati dengan yang kau dengar. Urusan hati itu ternyata dekat sekali dengan urusan telinga. Apa yang kau dengar, hati-hati. Kalau sudah tahu gibahnya nggak kena, bos masuk beda-beda. Timbangannya hatimu dikotori sehingga jubah putihmu itu tergoda. Kalau sudah ngomongnya nggak benar, sudah wis nyengkriai. Alasan apa sempat dia sudah? Karena dikatakan di sini orang yang berbuat jahat itu memperhatikan bibir jahat. Coba pikir baik-baik. Semua orang yang jahat, orang itu mukul. Sebelum mukul, apakah dia bayi sudah mukul? Belum kan? Pasti dia pernah mendengar soal orang memukul. Pasti. Orang-orang jahat itu semuanya lah, penjara apapun di penjara itu. Apakah kamu lahir sudah ngerti ini? Enggak, pasti dia belajar pada yang pernah dia dengar. Seorang pendusta memberi telinga pada lidah yang mencelakakan. Jadi kalau engkau berdusta, engkau bocil, sebetulnya engkau enggak itu aslimu, karena engkau pernah mendengar. Karena itu ketika engkau pilih-pilih makan kan tahu kan ini bahkan bagus, ini kolesterol enggak. Itu sama dengan telinga. Engkau harus bisa pilih-pilih mana yang engkau perlu dengar, mana yang enggak perlu engkau dengar. Karena itu mempengaruhi hatimu, mempengaruhi kekudusan hatimu. Ketika seorang anak diuji dalam sebuah ujian di sekolah, yang diuji dulunya apa? Adalah kemampuan dia dulu mendengar pelajaran, betul ya? Dia terkena guru jangan kuno dulu mengenai anak sekolah. Kupingnya gak jadi mau centelan gitu ya. Di sini kupingnya. Yang diuji udah otaknya ya, tapi di sini kupingnya. Kenapa? Awalnya dari mendengar. Karena itu ketika Tuhan ngomong, Tuhanlah yang menguji hati, Dia ngasih sebuah tips, jaga telingamu supaya hatimu nanti teruji oleh Tuhan, didapati lurus. Telinga ini berbahaya. Aku gak makan sing kolesterol, gak makan usus, tapi telingamu kok biakno dengan sing ganja, sing penuh kolesterol, omongan-omongan penuh kolesterol itu engkau dengar. Ya sakit hatimu jadi pahit, hatimu jadi rusak.
Karena yang kau masukkan ke dalam hatimu yang tidak baik. Karena itu paling amat dengarkan itu firman Tuhan. Ini yang akan memutuskan kita. Ini yang akan membuat kita ketika dicap sama Tuhan, dipuji sama Tuhan, kita tidak dapat berkenan di hadapan Tuhan. Dan kasih Tuhan, minggu lalu kita belajar bahwa yang ketemu Tuhan itu yang suci hatinya. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan sendiri yang menguji hati. Tidak pernah diwakilkan kepada para malaikat, tidak pernah diwakilkan kepada para gembala seperti saya, tidak pernah diwakilkan kepada para nabi, para rasul, tidak pernah. Yang menguji Tuhan sendiri. Ukurannya adalah ukuran Tuhan sendiri. Dan ukuran Tuhan itu sederhana, kasih. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita bisa dipenuhi kasih? Ya dicas terus sama sang kasih, sang maha kasih itu. Bagaimana caranya? Ya berjalan dengan dia. Ketika kita berjalan dengan dia, kita seperti HP yang dicas kepada dia. Kasihnya mengalir. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kalau kita jauh dari sungai itu, kita ya garing, saudara. Tetapi kalau kita berjalan dengan yang maha kasih itu, lama-lama kita yang nggak ada kasih itu kelunturan kasihnya. Mulai ada kasih dalam hidup kita, berjalan di dalam kasihnya Yesus, berjalan dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara, pasca itu terjadi sesuatu yang dahsyat lebih daripada yang bisa kita lihat dengan mata kita. Tidak sekedar anak manusia, putra ilahi itu digantung di kayu, tidak itu saja. Tapi dia masuk ke alam kubur, dia memperdengarkan suaranya, mulai dari Adam sampai dia lahir. Semuanya mendengar suaranya Yesus. Karena keselamatan hanya dalam satu nama, nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Jadi walaupun Adam pun harus mendengar suara Yesus, dan dia harus percaya bahwa ini keturunan perempuan yang meremukkan kepala ular. Saya nggak tahu ada yang sebenarnya, itu haknya Tuhan. Yang saya tahu Henok tadi, karena Tuhan ngomong dia berkenan, dia datang Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita nggak bisa menghakimi masuk surga apa tidak. Seseorang itu hidupnya baik atau hidupnya jahat. Karena ada orang yang bapaknya meninggal tanya saya, apa masuk surga apa tidak? Nggak tahu saya. Detik-detik terakhir dia sebelum mati dia ketemu Tuhan, saya kan nggak tahu. Semuanya hanya Tuhan yang tahu. Tetapi kita yang masih hidup ini masih punya kesempatan berjalan dengan Tuhan setiap waktu, setiap hari. Karena dia yang senantiasa menguji hati kita. Dan supaya hati kita terjaga, jaga telinga. Jangan salah mendengar. Dialah firman Tuhan yang mengingatkan kita. Dialah firman Tuhan yang menguduskan kita. Belajar berjalan di dalam kasih setia. Mari kita duduk dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau berkenan terhadap hati yang suci. Dan engkau tahu tidak seorang manusia pun sanggup untuk suci hatinya. Karena itu engkau memberikan anakmu yang tunggal mati di kayu salib untuk menebus setiap orang yang percaya kepada-Nya. Dan kami tahu Tuhan bahwa engkau yang menguji hati. Dan ketika hati kami diuji, kami tahu bahwa yang harus kami jaga telinga kami Tuhan. Supaya kami mendengarkan firman-Mu, supaya hidup kami berjalan sesuai dengan firman-Mu saja Tuhan. Supaya kami tidak salah mendengar,
perkataan-perkataan yang tidak baik, supaya hati kami tidak menjadi tidak baik, Tuhan. Supaya hati kami terus dikuduskan dari waktu ke waktu, supaya manusia rohani kami, Tuhan, mengenakan jubah yang putih bersih yang dibasuh di dalam darah Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pengertian-pengertian ini, Tuhan. Karena hamba-Mu rindu kami kumpulan kecil ini tidak satu pun yang terhilang, Tuhan. Supaya setiap hari kami waspada, supaya setiap hari kami belajar merendahkan diri kami, merendahkan hati, melembutkan hati. Karena kami tahu penghakiman itu tidak pandang bulu. Penghakiman itu nanti akan sakit lurus, tidak jadi pengaruh, tidak jadi sebab. Sebab hakimnya itu hakim yang maha kaya, hakim yang maha kuasa, tidak bisa ditekan, tidak bisa disuap. Supaya kami belajar takut dan gentar akan Engkau, Tuhan. Kami tidak memandang rendah Engkau yang begitu mengasihi kami sehingga kami hidup seenaknya sendiri. Tetapi kami hidup di dalam takut akan Engkau, Tuhan, bahwa suatu saat nanti hati kami akan diuji. Ini dia mata sukara masuk diri ini. Tuhan, Engkau dekat dengan hati yang hancur, hati yang menyadari akan kekurangan dan kesalahannya, Tuhan. Engkau berkenan kepada hati yang hancur, Tuhan. Engkau berkenan dengan orang-orang yang mau bertobat, berbalik dari jalan-jalannya, mulai mengambil langkah untuk membasuh jubahnya di dalam darah-Mu yang kudus, Tuhan. Supaya kami menjaga telinga hati kami, Tuhan. Supaya hati kami dari hari ke hari dikuduskan. Supaya kami terus dengar-dengarkan firman-Mu, Tuhan. Supaya Engkau, Tuhan, boleh berkenan kepada hamba-hamba-Mu, Tuhan. Kami ini kumpulan kecil orang-orang yang sederhana. Kami tidak punya pengetahuan yang terlalu tinggi, Tuhan. Tapi kami tahu kami perlu berjalan dengan Engkau, Tuhan. Roh Kudus, kami tidak bisa melakukan ini sendiri. Karena langkah kami kadang-kadang tidak cocok dengan langkahnya Tuhan Yesus. Ajar kami seirama dengan langkahnya Tuhan Yesus, Roh Kudus. Sebab Engkau yang tahu isi hatinya, Engkau tahu isi pikirannya. Ajar kami bersatu kebenaran itu, Roh Kudus. Ikat kami seperti Engkau mengikat Petrus dan membawanya sesuai dengan jalan-jalan. Kami mau Engkau ikat kami, Tuhan. Kami mau menjadi tawanan-Mu, Roh Kudus. Bawa kami, kerangkeng kami di dalam hadirat-Mu, supaya kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau, Tuhan. Supaya kami punya hati seperti hati-Mu, punya mata seperti mata-Mu, punya telinga seperti telinga-Mu. Kami boleh melangkah seirama, seiring dengan langkah-langkah-Mu, Tuhan. Itu yang kami rindukan, Tuhan. Karena dunia ini akan segera lalu dengan semua keindahannya. Tetapi kami persembahkan hati, hidup kami ini ke dalam hadirat-Mu, Tuhan. Ya Tuhan, semua sudah mendengar renungan firman ini. Biarlah Engkau berikan kuasa untuk jadi pelaku firman di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.